Ya, kita mulai ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, 2 minggu terakhir kita bahas chapter 1 ya. Chapter 1 itu bicara tentang machine learning ya, definisi machine learning. Kemudian minggu kemarin saya bahas tentang tipe-tipe dari machine learning ya. Ada beberapa. Kemudian saya juga sudah berikan ada list GitHub ya dari ebook ini. Anda bisa coba di sini ya, kalau dilihat di apa namanya Anda bisa buka di Jupyter Notebook ya. Ini saya pakai Jupyter Lab. Di sini banyak script-script yang sudah bisa di run yang bisa kita jalankan ya. Jadi dari ebook ini minggu depan sepertinya saya mulai masuk ke salah satu algoritma ya. Apakah ini angkatan 2018 ya? Apakah masuk ke decision tree atau ke SVM atau ke logistic regression ya? Ada beberapa algoritma bisa dicoba. Walaupun mungkin kita tinggal 2 pertemuan lagi gitu ya, tapi minimal Anda sudah mulai kenalan sama beberapa algoritma di machine learning. Nah, kalau di sini di GitHub ini Anda bisa coba beberapa ya. Kemudian memang di sini ada basicnya pakai Python ya, basicnya pakai Python. Kemudian ada beberapa library yang fungsi-fungsinya Anda harus pahami gitu ya. Ya, kemudian juga ada algoritmanya. Nah, kalau decision tree di sini ya kita bisa membagi klasifikasi menjadi beberapa tipe, menjadi beberapa kelas. Tapi sebelum ke sana, saya mau masuk ke chapter 2-nya ya. Jadi di sini bicara tentang langkah-langkah yang Anda lakukan ketika bicara machine learning gitu ya. Oke, jadi harapan saya setelah 2 minggu Anda sudah kenalan dengan machine learning ya, definisi-definisi dari machine learning. Kemudian juga sebenarnya ada part yang tidak saya sampaikan ya, Anda bisa baca sendiri. Itu terkait dengan data ya. Terkait dengan data itu bisa Anda baca aja sendiri. Karena saya mau masuk ke chapter 2 di sini. Ini ibaratnya adalah langkah-langkah ketika Anda sedang menganalisa sebuah data ya, atau bicara tentang machine learning seperti itu. Ya, kalau sekarang ada model yang namanya Krebs DM ya. Ada model yang namanya adalah Krebs kita mulai sini aja. Page before ya. Jadi di machine learning itu ada model yang namanya adalah Krebs DM ya. Dia masih menggunakan istilah data mining gitu ya. Cross apa itu ya? Saya agak lupa. Krebs DM ya. Nanti di sini akan bicara tentang langkah lainnya dia, cross industry standard process for data mining. Ya, mirip-mirip yang akan kita bahas malam ini. Ya, Anda boleh catat ini, cross industry standard process for data mining. Ya, kemarin sempat kita bahas machine learning kalau dia sudah bisa kemarin sempat bahas ya. Lebih tajam lagi itu bicaranya data mining seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Di sini kalau Anda tertarik skripsi bicara tentang machine learning atau data mining, Anda bisa angkat ini, model ini namanya cross industry standard process for data mining. Biasanya standar ketika orang ngambil skripsi maka biasanya menggunakan ini. Ya, nanti kita lihat irisannya dengan langkah-langkah yang dibahas di chapter ini. Nah, di cross DM ini adalah bicara tentang beberapa step ya. Di sini dikatakan ada beberapa. Ada business understanding, nanti ini juga sama yang akan kita bahas.
kemudian ada data understanding, ada data preparation, ada modeling, ada evaluation, sama deployment. Ya, sebenarnya itu sama dengan yang akan kita bahas ya. Jadi ketika kita bicara data mining, ini adalah modelnya. Ya. Pertama adalah business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Ya, nanti, tapi saya nanti akan merujuk ke sini saja ya, ke chapter 2 di sini sama sepertinya. Ya, ibaratnya di sini sama Crypts DM irisannya sangat kuat gitu ya. Oke. Jadi tadi namanya apa? Cross industry standard process for data mining. Ya, jadi nanti ini kalau ambil skripsi bisa masuk ke bab 4. Maka nanti langkah-langkahnya pertama adalah business understanding ya. Sekali lagi semua ketika kita bicara mengubah sebuah sistem terotomatisasi menjadi sistem pakar, menjadi apapun, maka pertanyaan pertama adalah untuk bisnis apa keuntungannya gitu ya. Maka pertanyaan pertama adalah business understanding ya. Maka di situ apakah ada waktu yang terkat ya, misalnya tadinya butuh 2 hari hanya butuh 2 jam, yang tadinya butuh biaya katakanlah berapa gitu ya, kemudian dipotong menjadi 10%-nya saja gitu, untuk biaya operasionalnya atau biaya sesuatunya ya, prosesnya ya, seperti itu. Maka orang pasti bicaranya business understanding-nya seperti itu. Nah, di sini juga ketika bicara di ebook ini ya, maka nanti dibahas di situ ada yang bicara tentang yang pertama adalah look at the big picture. Ya, oke, kita mulai aja. Jadi di sini kita akan masuk ke chapter 2. Ini adalah chapter terakhir sebelum kita masuk ke beberapa ke algoritmanya ya. Jadi ibaratnya pertama di chapter 1 kita bicara tentang definisi dari machine learning. Kemudian kemarin saya bahas tipe-tipe dari machine learning ya. Mungkin juga kemarin saya sudah bicara beberapa algoritma yang terlibat yang bisa digunakan. Sekarang kita lihat ibaratnya ketika kita bicara machine learning atau data mining, maka ini adalah model yang bisa kita gunakan ya. Jadi sebenarnya sama aja menurut saya antara Crypts DM ini ya. Ini sudah saya mahasiswa global yang bimbingan skripsi yang menggunakan katakanlah machine learning atau algoritma data mining, sudah saya arahkan ke sini ya, ke Crypts DM ini ya. Oke, saya lupa mulai ya. Mau melihat. Oke, di sini kita mulai aja end-to-end machine learning project ya. In this chapter, you will work through an example project end-to-end pretending to be a recently hired data scientist at a real estate company. Nanti yang digunakan algoritmanya adalah algoritma linear regression ya. Jadi algoritma yang dia gunakan adalah algoritma linear regression. Sudah kita bahas kemarin. Regression itu apa ya? Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Look at the big picture, get the data, discover and visualize the data to gain insight ya. Kemudian prepare the data for machine learning algorithm ya. Ini bisa dibilang pre-processingnya. Kemudian select a model to train it. Ini adalah memilih algoritma ya. Memilih algoritma. Oke, jadi ibaratnya ketika kita bicara machine learning ada langkah-langkah, bisa dibilang best practice-nya lah yang biasa orang lakukan. Jadi ketika Anda lihat di sini, yang tadi saya perlihatkan, Crypts DM ini sebenarnya mirip-mirip di sini. Look at the big picture itu sebenarnya adalah business understanding. Data understanding adalah get the data gitu ya. Discover and visualize the data ini termasuk data understanding. Data preparation ini menurut saya adalah pre-processing-nya. Modeling adalah di sini, select a model and train it ya. Kemudian ada lagi fine tune your model, ini adalah optimasinya. Optimasi ya. Kemudian present your solution. Nah, ini biasanya kalau kalau mengikuti pendapat pertama lah saya bilang ya. Ini adalah yang termasuk dengan BI gitu ya, business intelligence. Business intelligence gitu ya. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah business intelligence adalah di atas katakanlah kita punya, kalau kita melihat konsepnya dari
perspektifnya dari data warehouse ya. Jadi ada data, katakanlah database gitu ya. Kemudian ada data warehouse ya. Ada data warehouse. Kemudian di sini ada data mining ya. Ada data mining. Kemudian di atasnya di sini baru ada business intelligence. Seperti itu. Ini adalah pendapat satu ya, yang saya ambil dari rujukan yang lain ya. Kemudian ada juga yang mengatakan adalah BI itu adalah bagian dari data science. Istilah yang digunakan adalah data science. Nanti dia bicara di sini dibagi menjadi dua. Di sini ada bicara tentang data ya, bicara tentang big data. Kemudian nanti di sini bicara tentang algoritma-algoritmanya ya, algoritma mesin learning yang kompleks atau yang statistik deskriptif, mungkin apa istilahnya saya lupa ya. Nah nanti BI ada di sini nih. Posisinya ada di sini. Jadi BI itu mengambil data-data yang lama kemudian baru menganalisanya. Ini pendapat yang kedua yang bicara tentang data science. Ini ibaratnya update terakhirnya. Ya, oke. Tapi kalau dilihat di sini dia masih pakai frame yang lama lah menurut saya ya. Jadi nanti Anda jangan terkecoh dengan banyaknya istilahnya. Ada namanya data mining, ada istilahnya machine learning gitu ya, ada istilahnya data science, dan nanti pun ada beberapa pendapat yang kalau Anda baca mungkin agak-agak berbeda gitu ya, agak berbeda. Saya tidak menggunakan istilah knowledge management ya, knowledge management ya. Saya tidak menggunakan istilah ini. Ya, yang kita gunakan adalah data mining, machine learning, data science, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke, kemudian nanti bicara lagi AI gitu, ini bagian dari AI. Nanti yang terakhir lagi ada namanya deep learning gitu ya. Algoritma yang paling terakhir adalah deep learning, pengembangan dari jaringan saraf tiruan. Nah, kalau di buku ini dibahas tuh yang tentang apa namanya deep learningnya ya. Di sini dia bahasnya di bagian kedua ya, neural network and deep learning. Ya, jadi buat yang angkat NKS sebenarnya Anda sedang masuk di part 2 aja. Ya, jadi JST itu lanjutan dari kejelasan buatan gitu ya. Seperti itu. Bagian dari kejelasan buatan itu adalah jaringan saraf tiruan. Ya, oke. Kemudian saya ikuti aja di sini. Ya, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Look at the big picture, get the data, discover and visualize and the data to get insight. Ini langkah-langkahnya ya. Prepare the data for machine learning. Saya bilang ini preprocessing. Nanti juga ada beberapa detailnya yang termasuk preprocessing seperti apa. Nah, select model juga seperti apa. Saya mau menyampaikan ini supaya Anda ibaratnya bisa melihat apa namanya secara gambar besarnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini Anda diberikan ada namanya beberapa site di sini, Popular Open Data Repository. Jadi kemarin mungkin saya sampaikan ketika bicara data mining, kita bicara machine learning ya atau data mining, maka kita bicara data. Kesulitannya adalah mencari data. Maka nanti di sini ini adalah istilahnya adalah data-data sekunder ya, data-data sekunder yang bisa Anda gunakan gitu ya. Banyak beberapa tesis ya yang tidak mengambil data tapi dia hanya mengambil data sekunder ya, dia gunakan sebagai bahan atau referensi untuk tesisnya atau skripsinya gitu ya. Mungkin pertimbangannya mungkin lebih ke algoritmanya ya, ingin memperbaiki performance dari algoritmanya. Mungkin dia bikin sebuah apa namanya optimasi dari algoritma ya, perbaikan dari algoritma digabung dengan algoritma yang lain atau seperti apa gitu ya, di tweak istilahnya ya. Nah, yang di sini kita bahas saja. Working with real data. When you are learning about machine learning, ketika kita apa namanya? When you are learning about machine learning, it is best to experiment with real world data, not artificial data set. Ya, karena kita bisa juga bikin meng-create data ya. Kita bisa meng-create dummy data gitu ya. Dummy data set di apa namanya di Python ini, di salah satu library-nya kita bisa create dummy data apa yang kita mau secara random, apa namanya, apakah dia regression, apakah dia apa ibaratnya classification gitu ya,
clustering, dia bisa meng-create dummy dataset. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan ketika kita berbicara machine learning, it is best to experiment with real world data, not artificial dataset. Ini maksudnya. Fortunately, there are thousands of open dataset to choose. Di sini dibuka ya, open dataset. Ranging across all sorts of domain. Here are a few places you can look to get data. Oke, di sini dikenalkan, belum bicara tentang algoritmanya, tapi dikenalkan beberapa source yang ibaratnya yang memang sudah dibuka gitu ya. Mau di tempatnya juga banyak ya. Yang dari Facebook, dari Google itu banyak juga yang sudah di open gitu ya. Ini mungkin saya perlihatkan sedikit. Ya, di sini ada UC Irvine Machine Learning Repository ya. Ini biasanya rujukan pertama lah. Oke, di sini kita bisa ketemu ini ya. Jadi kalau kita bicara dataset, ibaratnya kita bingung bagaimana dapatnya. Di sini diberikan beberapa link ya. Ini yang terkenal kemarin ya, Iris yang sudah saya bahas. Nah, di sini ini di open datanya. Anda bisa lihat penjelasannya, atribut-atribut yang digunakan itu apa saja. Ya, nah, ibaratnya di sini sumbernya juga sudah ada di sini. Kemudian datanya juga sudah ada. Data folder, Iris data. Ya, open. Ya, oke, ini datanya ya. Ini adalah data yang kemarin saya bahas ya, bunga iris. Ini kita dapatkan di sini ya. Paling kita rubah-rubah sedikit. Ini formatnya biasanya apa? CSV ya. Kita bisa ambil dari sini. Bisa kita cari yang lain ya, banyak di sini. Biasanya kita bisa tentukan juga kita mau ambil data yang seperti apa. Tampilannya agak beda. Ini dia. Nah, ini dia ya. Oke, di sini kita mau ambil apa? Ya, ini ibaratnya classification, ada 419 dataset, ada regression, ada clustering. Kita mau bicara apa? Atributnya apakah kategorikal atau numerical? Areanya yang mana gitu, kemudian banyaknya data juga seperti apa ya. Jadi kalau misalnya machine learning susah nih ngambil datanya, kalau kita mau coba algoritma ya kita bisa salah satunya ke sini, BCI Machine Learning Repository. Misalnya kita mau bicara tentang classification, langsung muncul. Kita mau bicara tentang numerical data, langsung muncul. Kita mau bicara tentang bisnis. Ini dia ya, seperti ini. Oke, nanti kita harus pintar-pintar pilih juga misalnya data yang mau kita uji coba yang mana gitu ya. Absentees outlook. Oke. Dataset information. Wow, banyak sekali. Ya, di sini ada 7 kategori ya. 7 kategori wajib. Oke. Yang pernah saya coba. Ya, oke lah ya, itu satu. Kemudian nah yang ini harus Anda coba, ini namanya Kaggle ya, Kaggle dataset. Di sini Anda bisa daftar di sini. Di sini juga Anda biasanya di sini ada kayak lomba gitu ya. Ada lomba-lomba juga yang bisa Anda ikuti. Kompetisi. Dan di sini nih kalau Kaggle kayaknya harus dicoba ini ya. Kaggle. Ya, mungkin nanti Anda bisa daftar di sini, bisa cari data di sini, bisa ikut lomba di sini. Ya. Oke, itu namanya kaggle.com ya. Ya, ini banyak di sini, credit card customer. Ya, mana datanya? Ini datanya ya, ini datanya.
Kita download dulu ya. Oke, jadi ibaratnya jangan takut masalah data. Banyak orang yang di open data penelitiannya, ya mungkin data-data lama gitu ya, seperti itu. Oke, ya itu seperti itu. Itu Kaggle ya. Jadi saran saya Anda daftar di sini. Banyak data yang bisa diambil, bisa juga ikut lomba-lomba di sini. Ada lagi di sini ada Amazon AWS Dataset ya. Ini sebenarnya kita ada kerjasama nih sama Amazon, sama AWS ini. Ya, oke. Saya belum coba yang di sini ya. Ini silakan aja. Jadi AWS itu dia punya apa namanya? Istilahnya kalau Anda bisa daftar kalau di AWS. AWS. Saya lupa namanya. Account. Ini dia nih, AWS. AWS. AWS itu ini AWS Academy ya. Lupa namanya. Ya, ini ada training and certification, tapi dia ada dua versi ya di sini. Ada versi yang gratisnya. Saya lupa namanya ya. Catherine. Ya. Oke. Ya, ini saya skip aja deh. Itu ya, AWS. Kemudian di sini juga ada beberapa yang lain. Bisa Anda coba ya. Saya kasih linknya juga di sini ya. Jadi ini ibaratnya adalah data-data yang bisa Anda gunakan secara bebas karena memang di open ya. Kita tidak mengambil data punya orang lain ibaratnya ya. Oke, kemudian di sini in this chapter we will use the California housing price dataset from the Startlib repository. Ya, nanti yang akan kita gunakan adalah data tentang harga rumah di California. Kalau Anda lihat Jupyter-nya, Jupyter-nya yang kemarin saya share, kemudian Anda lihat di duanya, sebenarnya inti dari sangat lama. Oke. Ya, sini ya. Di sini langkah-langkahnya kita bisa coba ya. Kemarin udah saya coba juga ya kalau nggak salah ya. Ya, oke, kita mulai saja. Kita lanjut. Jadi datanya nanti kalau terlihat akan seperti ini tampilannya. Ibaratnya ini adalah langkah-langkah ya. Ini datanya langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita bicara machine learning, step-stepnya. Sampai kita mendapatkan model, sampai kita bisa memprediksi data baru. Ya, nanti di sini ada lengkap sih sebenarnya di sini ya. Dan saya pikir juga saya nggak bakal selesai malam ini. Oke, ini datanya pertama adalah data tentang harga-harga rumah California housing price dari Startlib repository. Ya. This dataset is based on data from tahun 1990 California Census ya. Oke, ya di sini agak diubah sama penulisnya ya. Ya, nah ini adalah datanya ya, ini datanya. Ibaratnya kalau kita bicara mesin learning, maka kita bicara data.
Nah, di sini adalah data dari sensus, hasil sensus tahun 1990 di California. Dia punya data seperti ini. Ya, maka di sini dibahas satu persatu langkah-langkahnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita bicara CRISP DM, maka langkah pertama ada namanya business understanding. Ya, business understanding. Maka di sini sebenarnya sama ketika di poin pertama ini adalah look at the big picture. Ya, welcome to the Machine Learning Housing Corporation. Your first task is to use California census data to build a model of housing price in the state. Ya, jadi berdasarkan data ini kita akan bikin sebuah model yang akan memprediksi harga rumah ya. This data include metrics such as population. Ini adalah atribut-atributnya. Population, median income, and median housing price for each block group in California. Ini ibaratnya yang nanti yang di sensusnya satu blok ya. Block group ada 11 geographical for which the US Census Bureau publish sampel data. Dikatakan satu blok adalah 600 sampai 3000 people. Ini dikatakan sebagai satu distrik ya. Jadi satu distrik ya. Oke, you need more. Your model should learn from this data and be able to predict the median housing price in any district, given all the other metrics ya. Jadi kita punya data ini dari California. Kemudian kita cari polanya ya, nanti lihat ininya ya. Oke, ini dia yang dimaksud dengan business understanding. Since you are well organized data scientist, the first thing you should do is pull out your machine learning project checklist. Ini yang tadi kita bahas. You can start with the one in Appendix B. It should work reasonably well for most machine learning project. Ya, ini sebenarnya bicara tentang checklist di machine learning project ya. Bahkan di sini saya pertama bahas ini dulu. Ya, saya pikir akan pendek, ternyata tetapnya sama ya. Nanti kalau Anda pengen skip di sini, ini sebenarnya appendix B-nya ya. Anda bisa lihat langsung di bawahnya di sini. Ya, end of machine learning project checklist ya. Kita masuk di sini. Ya, ini saya mau bahas ini dulu. Ini adalah bicara tentang business understanding. The first question to ask your boss is what exactly the business objective ya. Ada business objektifnya, tujuannya apa? Budil model is probably not the end goal. Jadi ibaratnya kita bikin model itu bukan tujuan akhirnya, tapi ada tujuan bisnisnya ya, bisnis objektifnya ya. Maka itu yang dikatakan di sini adalah business understanding. Keuntungannya apa? How does the company expect to use and benefit from this model ya? Apa keuntungan bagi company ya? Mengharapkan apa? Company mengharapkan apa? Knowing the objective is important because it will determine how you frame the problem. Jadi di sini kita ibaratnya sebelum melangkah ke yang jauh gitu ya, bicara tentang pre-processing, kita bicara ke algoritma, kita bicara ke optimasi, maka pertanyaan ini dulu yang kita selesaikan ya, bisnis objektifnya. Kita udah ngalor ngidur ngomong macam-macam, ternyata tidak ada keuntungan yang didapat dari perusahaannya, kan seperti itu ya. Jadi ibaratnya ada istilahnya apa, ABG. ABG itu adalah akademik, kemudian bisnis gitu ya. ABG Pak, bukan ABC, bisnis. ABG, B-nya itu adalah bisnis. G-nya apa kira-kira? G-nya adalah government. Government, gitu, pemerintahnya. Jadi ibaratnya akademik biasanya dia meneliti ya. Kemudian nanti kalau udah matang ini algoritmanya atau penelitiannya dilempar ke bisnisnya, ya government ya biasanya mengeluarkan regulasi. Seperti itu ya. Jadi konsepnya kalau di beberapa negara maju ini sudah dengar cerita di mana di Jerman gitu ya, ini sudah include semuanya. Sudah ada jalurnya semua, udah kompak lah BG di sini, udah jalan mereka ya. Oke,
Nyambung lagi, how does the company expect to use and benefit from this model? Dikarenakan knowing the objective is important, ya, mengetahui objektif adalah penting because it will determine how you frame the problem. Jadi Anda bisa memframe apa ya, memahami masalahnya ya. Kemudian which algorithm you will select, ya, Anda bisa memilih algoritma yang apa namanya akan digunakan ya setelah Anda memahami bisnis objektifnya. Which performance measure you will use to evaluate the model and how much effort you will spend tweaking it, ya. Ibaratnya ini project berapa besar gitu ya, maka effortnya kita ibaratnya disesuaikan lah dengan target bisnis yang ditentukan oleh si bos ini, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ini jawaban si bosnya. Your boss answer that your models output a prediction of district median housing price. Jadi si bosnya jawab apa namanya, model kita akan memprediksi median housing price ya, apa namanya, harga tengah ya, distrik dari sebuah distrik. Kemudian will be fed to another machine learning. Nah, kemudian model kita akan digunakan oleh machine learning yang lain, ya, along with many other signal. Ini ibaratnya apa di sini? Ini adalah investment analysisnya. Kemudian kita ini other signal ini berarti metode yang lain ya. Ibaratnya ini adalah hasil output dari model kita, ya. Dia akan digunakan dengan katakanlah mesin learning yang lain gitu ya. Your boss answer that your model output a prediction of district median housing price. Jadi dia gunanya adalah memprediksi harga ya di distrik tertentu. Oke, kita lanjut aja. The next question to ask your boss ya. Pertanyaan berikutnya. What is the current solution look like? Ya. Oke, maka pertanyaan selanjutnya adalah selama ini kita menyelesaikannya seperti apa? Ya, itu ibaratnya apa sistem saat ini ya. Jadi kalau Anda bikin skripsi, maka di bab 3-nya adalah sistem berjalan gitu ya. Sistem berjalan, kalau Anda coba samakan dengan apa skripsi, maka bab 4-nya itu adalah usulan sistem yang akan kita buat ya, usulan sistem baru. Jadi ibaratnya ada sistem lama ya, old system katakanlah, kemudian kita akan ubah menjadi sistem yang baru ya, sistem yang baru menggunakan algoritma baru katakanlah, atau menggunakan metode yang baru yang pastinya secara cost, secara waktu dia akan lebih baik. Intinya kan seperti itu. The next question to ask the boss is what the current solution look like, if any. Ya, kalau ada ditanya ke bosnya, selama ini bagaimana cara solusinya? The current solution will often give you a reference for a performance as well as insight on how to solve the problem. Ya, ibaratnya memahami sistem yang berjalan. Ya, memahami sistem yang berjalan, kadang kita bisa melihat bagaimana apa namanya pemecahan masalah yang akan kita berikan. Kemudian your boss answer ya, bos kita jawab that the district housing price are currently estimated manually by expert. Ya. Saya tidak bilang ini adalah expert system. Kalau expert system berarti menggantikan expertnya. Si bos bilang selama ini kita memprediksi harga ibaratnya menggunakan ahli gitu ya, ahli-ahli di bidang ini. A team gather to update information about a district, and when they cannot get the median housing price, they estimate it using complex rule ya. Complex itu berarti dia pakai if then ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini ya. Maka ini adalah salah satu contoh di mana sistem yang lamanya menggunakan rule gitu ya. Ibaratnya di sini kalau saya bilang ini adalah knowledge ya, knowledge yang dimiliki oleh si expert ini. Kemudian katakanlah bisa berapa orang si expertnya ini berkumpul,
kemudian mereka melihat data yang ada gitu ya, maka mereka akan membuat aturan-aturan kompleks law. Ini adalah sistem yang berjalan. Oke. Nah ini yang saya sampaikan tadi, this is costly ya. Bayar ahli itu nggak murah, kemudian ini time consuming ya. Oke, jadi katakanlah sistem yang lama ini mahal dan memerlukan waktu yang lama. Underestimate are not great. Ini alasan yang ketiga yang lebih parah lagi. Apa? Prediksinya nggak bagus ya. In cases where they manage to find out the actual median housing price, they often realize that they estimate it off by more than 20% ya. Jadi pengalaman mereka selama ini waktunya lebih lama, mahal, dan kemudian katakanlah prediksinya kadang jauh dari realnya ya. Di sini dikatakan errornya sampai 20%. This is why company think that it would be useful to train a model. Nah, ini company-nya udah melek ML ya, udah melek machine learning ya, company-nya ya. Mungkin nggak banyak company di Indonesia ya, tapi sudah ada ya yang sudah paham ini, dan mereka melihat orang-orang machine learning kok kayaknya gampang gitu ya. Cuma klik sana klik sini, lihat data, beres aja gitu ya. Sebenarnya nggak semudah itu ya. This is why the company think that it would be useful to train a model. Ya, di sini dikatakan perusahaannya berpendapat ya, that it would be useful to train a model. Ya, jadi mereka paham daripada kita bayar ahli, dari memerlukan waktu lama, kemudian estimasinya juga nggak bagus. Ya sudah, kita bikin model aja ya. To train a model ini maksudnya bisa membuat model atau melatih model ya. To predict a district median housing price ya, given other data about that district. Oke, ya seperti ini. Berarti ini perusahaannya udah ngerti ya bahwa katakanlah expert itu bisa dikalahkan dengan data gitu ya. Oke, ini bukan saya yang bilang ya, buku ini yang bilang ya. Expert bisa dikalahkan dengan data. Kenapa? Karena expert itu mahal, ya. Expert itu sibuk, expert itu juga atau ngumpulin beberapa expert juga nggak mudah ya. Ketika ada dua pendapat yang berbeda, ya ada sih metodenya ya yang bisa digunakan. Tapi ibaratnya kadang juga ada barrier, ada penghalang ketika kita bicara dengan expertnya. Ya, maka perusahaan ini memahami bahwa oke deh, kita punya data nih, kita bikin model aja, kita bikin model untuk memprediksi district median housing price. Oke. Jadi penekannya di sini adalah sebuah perusahaan yang sudah memahami bahwa kerjaannya si expert ini itu bisa diganti oleh menggunakan algoritma. Salah satunya adalah menggunakan algoritma. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam langkah-langkah sebuah machine learning itu tidak hanya menggunakan sebuah algoritma. Ya, di sini yang tadi train a model, di sini poin kelima ya. Nah, yang sedang kita lakukan adalah look at the big picture. Kita melihat gambaran besarnya. Kita belum masuk ke get data, kita belum discover and visualize the data to gain insight. Prepare per data ya, ini macam-macam. Kemudian baru select a model and train it. Fine tune new model, optimasi, kemudian kita present your solution. Oke, di sini sekarang ada yang di present solution itu mungkin ada satu, saya lupa namanya ya. Jadi itu dipakai di konsep ini yang saya pahami digunakan di MATLAB. Ya, jadi setelah kita mendapatkan model, model ini akan disimpan dalam sebuah file. Nah, ini juga di MATLAB beberapa algoritma digunakan. Nah, model ini akan disimpan dalam sebuah file. Jadi ketika kita punya data baru, kita tinggal tanam ini di sebuah website gitu ya, di browser, kita tanamkan di sini. Nanti kita tinggal input datanya, maka nanti si data ini akan kita tarik, kita berikan kepada filenya, maka filenya akan menghitung setelah modelnya jadi ya, kemudian dia akan memberikan output.
Mungkin ini salah satu dari yang dimaksud dengan present resolution. Bisa juga nanti macam-macam lagi ya. Itu hanya salah satu contoh lah yang bisa saya berikan. Oke, apa itu namanya, saya lupa. Oke, kita lanjut. Ini saya balik setelahnya. Ini sebenarnya poin-poinnya aja tadi yang ya sudah, ini sudah. Oke, with all this information, you are now ready to start designing your system. Ya, kita sudah tahu reasonnya, kita sudah tahu alasannya. Nah, ini yang penting. Kemudian si bos bilang jalan gitu ya. Ibaratnya istilahnya kalau ini bilangnya visible lah ya, visible, layak untuk dijalankan. Secara biaya, secara waktu, secara teknologi dia visible. Ini susah nih cari perusahaan kayak gini ya. Oke, kemudian first you need to frame the problem. Kita harus apa ibaratnya bisa memutuskan ini masalah apa. Apakah supervised, apakah unsupervised, atau reinforcement learning. Apakah classification, apakah regression, apakah yang lainnya. Ya, maka di sini pemahaman Anda tentang algoritma yang ada itu bisa apa namanya bisa lebih baik gitu ya. Apakah datanya memiliki output misalnya ya? Apakah outputnya ini adalah continue gitu ya? Apakah outputnya adalah discrete? Ya? Apakah datanya tidak ada outputnya? Tidak ada outputnya. Ya, maka nanti ini akan menentukan katakanlah penggunaan algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, should you use batch learning atau online learning? Ini kita bahas minggu kemarin. Apakah datanya terpisah gitu ya, tidak online, atau datanya online, streaming langsung. Kita ambil online, kemudian langsung kita modelkan gitu ya. Before you read on, you pause and try to answer this question for yourself ya. Ini yang terkait dengan data yang di atas sebenarnya. Oke, have you found the answer? Let's see. Ini jawabannya tadi. It is clearly a typical supervised learning task. Ini dikatakan ini adalah supervised. Jadi kalau kita lihat datanya, saya masuk ke sini. Ya, kemudian ini saya kira ini apa nih? Agak berat ya. Oke, sudah ya. Sebenarnya saya mau ngeliatin datanya ya, atau saya liatin di sini. Oh, udah. Sabar dikit Pak. Oke. Ya, oke. Harusnya cepet kan. Ya, oke, kita ya, jadi saran saya Anda sudah menginstal Python, Anda sudah menginstal Anaconda, sehingga Anda bisa buka Jupyter Notebook atau Jupyter Lab ya, sehingga nanti Anda bisa belajarnya lebih cepat karena di sini sudah ada script-script yang bisa Anda running gitu ya. Oke, di sini kalau di sini posisinya sudah runs ya, kalau ada tanda seperti ini. Kalau Anda pengen restart, klik kernel, kemudian clear all output. Nah, seperti itu. Restart ya, maka dia akan restart. Kita tunggu sebentar. Oke, ini posisinya sekarang adalah di reset ya, sudah di restart. Kemudian kalau di sini memang sudah agak kompleks ya. Ya banyak bikin fungsi-fungsi di sini.
Oke, saya mau ngeliatin data ya. Oke, di sini ini import scalar-nya, dia import matplotlib-nya, dia bikin data geseran coba. Saya mau ngeliatin datanya aja sih. Oke, kalau seperti ini kita shift enter ya, shift enter atau kita klik tanah pandas seperti ini. Dia akan ngecek ya, apakah kita sudah menginstal modul-modulnya, library-nya. Kalau nggak ada masalah, nah berarti seperti ini. Kalau belum ya berarti Anda install dulu. Ya, di sini kita sudah mengenalkan fungsi namanya savefic ya. Dia ada beberapa inputan, sini ada beberapa parameter. Kemudian dia juga menyimpan di sini ya. Oke, kemudian ini adalah proses get datanya. Oke, di sini kita nyambung sini GitHub ya. Kita nyambung ke GitHub sini. Kemudian di sini housing path-nya aja. Oke, coba kita run ya. Kemudian dia baru nyiapin part-part aja di sini ya. Nanti dipakai di sini sama dia. Ya, kita run. Nah, di sini kita panggil fungsinya nih. Ini fungsi kita panggil. Ya, ini fungsi kita define sendiri ya. Kemudian di sini sudah ini ya, sudah default value-nya di sini ya. Makanya kita panggil, kita nggak manggil apa-apa. Sebenarnya di sini kita panggil di sini, ini nyambung semua ke sini ya. Oke, kita run. Oke, sudah dipanggil, kita sudah panggil fungsi ini. Maka sebenarnya di sini ada apa namanya eksekusi di sini ya. Oke, kita lanjut aja, masuk ke sini. Kita load housing di sini proses read CSV-nya. Maka nanti output dari fungsi ini adalah proses ini pd read CSV. Jadi ada library namanya pandas ya, pandas ini data frame. Kita pakai di sini. Kemudian kalau di Python ini library-nya adalah pandas, salah satu yang akan kita gunakan. Biasalah kalau anak apa namanya anak sen pasti cepatlah belajarnya ya. Pandas data frame di sini ya, ini paling banyak digunakan ya, apa modul ini. Oke. Ya. Nah, di sini ini maksud saya ini adalah sebuah library ya, sebuah library. Kemudian ketika kita import pandas ini, kita gunakan alias adalah PD ya. Jadi ketika PD maka ini mereferensinya pada pandas. Nah, salah satu fungsi yang ada di pandas ini namanya adalah read CSV. Ada fungsi namanya read CSV. Nah, read CSV ini adalah ini tadi yang tadi di depan sini ya, di atas lupa sini. Kita ambil secara online dan macam-macam, kemudian kita bikin folder macam-macam. Ya, Anda bisa lihat scriptnya di sini, Anda coba-coba ya. Jadi sekalian ketika Anda belajar machine learning di sini, Anda belajar juga sintak-sintak yang ada di Python-nya ya. Kalau Anda sudah belajar PHP, Anda sudah belajar Java gitu ya. Ketika bicara machine learning maka yang banyak digunakan adalah Python ya. Oke, jadi silakan buka lagi reference Python ya. Oke, saya mau memperlihatkan datanya di sini ya. Kita di sini ada import sama kita define sebuah ini ya, define sebuah fungsi. Kemudian parameternya adalah housing path di sini, ada hubungan dengan di atas tadi. Ini ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan load housing path. Tadi saya bilang dia akan read CSV ya. Nah, di sini kita lihat datanya nih. Kita lihat data 5 data teratas ya. Jadi kalau load housing data ini adalah fungsi yang kita define sendiri. Kalau read CSV ini adalah fungsi yang dimiliki oleh pandas ya.
Jadi kalau kekuatannya Python salah satunya adalah dia banyak library yang bisa kita gunakan ya. Ibaratnya satu masalah bisa banyak lah solusinya, alternatifnya ya. Oke, ini yang mau saya perlihatkan pada Anda. Nah, ini adalah datanya. Datanya kok cuma 5 doang, Pak? Datanya nggak 5 doang. Datanya itu kalau saya mau perlihatkan, jadi si housing ini adalah variabel ya, objek reference yang akan menyimpan file ini. Housing CSV di sini ya. Kalau saya mau lihat semuanya, saya tinggal panggil housing ya. Kita run. Maka ini adalah semua datanya ya. Ada 20.640 baris instant. Ya, kalau kita ingin menampilkan 5 seperti ini, kalau kita ingin menampilkan 10 data, ya kita panggil variabelnya housing dot head kemudian 10 seperti itu. Nah, ini adalah 10 data awalnya. Nah, ini adalah yang seperti saya bilang tadi, ini adalah data understanding lah, udah mulai masuk ya. Kita mulai memahami datanya. Ah, ini ada informasi. Jadi tujuan kita adalah memprediksi harga di distrik tertentu. Di sini ada informasi ini, longitude, latitude, housing median age, total room, total bedroom, population, household, median income, median house value, ocean proximity ya, kedekatan dengan ocean. Seperti itu. Nah, ini adalah input-input, ini adalah prediktor yang kita gunakan. Oke, ini harusnya dia punya housing info. Ini dia ya, ini datanya. Ini harusnya ada datanya. Median income, median house value. Oke, nah maksud saya adalah ini ada data ya. Nah kemudian data ini kita pahami ketika kita tadi memahami yang nomor satunya tadi, yang memahami tujuannya. Tujuannya untuk apa? Maka di sini seperti tadi kita katakanlah mulai masuk kepada data understanding-nya. Banyak di sini yang akan bisa kita lakukan. Ya, kita masuk ke sini saja. Sini ya. Kalau di sini saya run, ini versi yang sudah run. Ya, oke. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, ini sudah ya. Oke, saya lihat gambaran besarnya aja ya. Oke, ini adalah get data. Kita ambil datanya. Oke, ini data sekunder tadi ya, kita bahas. Kemudian ini adalah 5 data awal. Oke, nah ini adalah, kalau ini karena kita sedang bicara regresi ya. Ini adalah distribusi datanya seperti ini. Longitude, housing median age. Ya, kita cari pola-pola yang ada di datanya ya. Ini termasuk yang dimaksud dengan data understanding. Kemudian ada nanti di sini ibaratnya kita coba ubah beberapa data yang di preprocessing. Ya mungkin untuk di sini saya tidak detail lah ya. Kemudian masuk kepada discover and visualize the data to get insight. Ya ini datanya coba kita tampilkan, kemudian kita cari ya. Kadang-kadang kalau secara visual aja sudah kelihatan. Ini sekali lagi adalah data dari 20 ribuan distrik ya, 20-an distrik di California, sensus tahun 1990. Di mana satu distrik terdiri dari 300 sampai berapa tadi 6.000 rumah gitu ya. Oke.
Ya, ini fasilitasnya ya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada prepare the data for machine learning algorithm. Prepare-nya di sini ada beberapa atribut yang kita drop karena tidak gunakan ya, termasuk preprocessing-nya. Mungkin nanti Anda masih banyak yang bingung ya istilah-istilahnya. Ya, nanti ada one hot encoding, ada macam-macam. Tapi saya pengen memperlihatkan ke gambaran besarnya aja. Kemudian di sini mulai masuk kepada memilih algoritma yang akan kita gunakan. Kalau di sini kita sudah pasti menggunakan linear regression. Nanti ada tahap di mana kita memasukkan datanya ke satu fungsi, satu modul, satu library, maka nanti dia akan memilihkan algoritma yang paling optimal ya, ada seperti itu. Oke, ini adalah prosesnya, gambaran besarnya aja lah ya. Kemudian masuk ke optimasi di sini, macam-macam fine tune your model. Kemudian banyak ya. Ini juga tergantung dari algoritmanya. Ya. Nah ini dia nih yang saya bilang tadi nih. Ini adalah hasil dari model kita simpan dalam sebuah library. Ini namanya adalah joblib ya, namanya joblib. Jadi hasil semua tadi ya, sebenarnya banyak tadi ya. Itu kita simpan dalam sebuah file ya, ini namanya myModelPik. Ini saya sudah coba di sini ya. Saya pernah gunakan ini. Kita simpan dan ini nanti bisa kita taruh dalam sebuah apa namanya, kalau di Python dia pakai framework namanya Django ya. Saya pakai Django, saya taruh di situ, kemudian nanti saya bikin interface biasa aja, masukin inputannya, kemudian nanti inputan ini akan manggil ini, model ini, maka nanti dia akan memberikan sebuah output ya. Jadi dia bisa memprediksi outputnya. Nah ini yang dimaksud dengan yang tadi nih, mencari tapi nggak terlalu detail ya, saya nggak bahas nih. Ya, oke ya. Jadi hari ini saya cuma ingin kita sedikit melihat gambaran umumnya. Makanya saya tampilkan di sini. Ya, minggu depan kita mulai masuk satu algoritma, kemudian konsep-konsep ini akan kita terapkan ya. Mungkin masih banyak di sini yang Anda bingung ya, nggak apa-apa. Ya, ini saya mungkin 15 menit terakhir saya bahas ini. Machine Learning Project Checklist, mungkin juga nggak terlalu detail juga. This checklist can get you through your machine learning project. There are 8 main steps ya. Yang pertama adalah tadi frame the problem and look at the big picture. Kemudian get the data. Ya, ibaratnya ketika kita punya project machine learning, maka di sini ada checklist yang bisa Anda gunakan. Dikatakan this checklist can guide you through your machine learning project. There are 8 main steps. Number 1, frame the problem and look at the big picture. Ya, tadi sudah kita lihat. Yang kedua adalah get the data. Ya, get the data. Apakah dia datanya adalah apa namanya tadi primer atau sekunder. Kemudian langkah ketiga adalah explore the data to gain insight. Ya, kita lihat datanya, kita describe ya. Kemudian kita lihat min-max-nya, kita ada standar deviasinya, macam-macam di sini. Kemudian prepare the data to better expose the underlying data pattern to machine learning algorithm. Nah, ini pre-processingnya lah. Kemudian ya, oke, jadi di sini get data, export the data to gain insight ya. Anda lihat satu-satu misalnya atributnya apa aja. Kemudian di sini tadi termasuk pre-processing. Nanti di list bawahnya ada lebih detailnya lagi ya. Kemudian di sini adalah explore many different model and shortlist the best one. Ya, explore many different model. Jadi Anda coba beberapa model. Ya, Anda coba pakai naive Bayes, Anda coba pakai logistic regression, Anda coba pakai SVM, Anda coba pakai KNN misalnya kalau bisa gitu ya. Anda coba pakai yang lain. Ini dibilang seperti ini. Explore.
Tapi di Python juga ada, ibaratnya kita nggak usah coba satu-satu. Kita ada satu fungsi, ada satu modul yang kita tinggal gunakan, maka nanti dia akan memperlihatkan ibaratnya perbandingannya, hasil akhirnya, perbandingan dari beberapa algoritmanya. Yang keenam, fine tune your model and combine them into a great solution. Ya. Setelah dapat modelnya, nanti modelnya kita bisa optimasi. Ya. Kemudian present your solution, launch, monitor, and gain your system. Ini detailnya. Oke, ini adalah ibaratnya list yang Anda simpan ketika Anda bicara tentang machine learning, dan di sini masuk langkah pertama apa? Frame the problem and look at the picture, the big picture. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda gunakan ya ketika masuk di business understanding-nya. Ya. Apa yang pertama, define the objective in business term ya. Define objective in the business term, Anda sudah paham, tadi sudah kita bahas ya. How will your solution be used? Bagaimana solusi Anda akan digunakan? What are the current solution or workaround if any? Ini sudah kita bahas tadi. How should you frame this problem? Yang tadi juga sudah kita bahas. How should performance be measured? Ini bicara tentang akurasi ya. Bagaimana mengukur akurasinya. Is the performance measure aligned with the business objective? Ya, oke. Dan selanjutnya apa di sini? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda berikan ya. Is human expertise available? How would you solve the problem manually? List the assumption you or other have made so far. Verify assumption if possible ya. Oke, silakan dibaca lagi. Langkah kedua adalah get the data. Di sini dikatakan automate as much as possible so you can easily get fresh data ya. Maksudnya adalah yang tadi. Kalau bisa Anda bikin sebuah fungsi, jadi tinggal gunakan aja seperti itu ya. List the data you need and how much you need it. List the data, Anda list datanya, and how much you need, dan berapa banyak yang Anda butuhkan. Find and document where you can get the data ya. Ini ibaratnya langkah-langkah untuk mendapatkan data ya. Check how much space it will take, check legal obligation, and get authorized if necessary. Check access authorization, create workspace, get the data. Ya, oke, ini saya pikir sudah jelas. Convert the data to format you can easily manipulate. Ya, ini ibaratnya kita ubah satu format ke format yang lain ya. Without the changing data in. Biasanya kita pakai yang sederhana aja ya. Misalnya kita punya database disimpan ke Oracle, ya katakanlah kita coba rubah ke format yang sederhana saja, misalnya ke CSV. Biasanya seperti ini aja ya. Jadi kita tidak bicara database, relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain ya. Kita rubah menjadi satu table besar ya. Kita nggak bicara NoSQL ya. Tapi di sini hanya bicara nanti kira-kira atribut mana yang akan kita gunakan. Ini salah satu yang dimaksud dengan convert the data. Tadi masih banyak lagi. Answer sensitive information is direct or protected ya. Ada informasi-informasi yang sensitif ya, misalnya banyak Pak ya, tentang pasien atau apa yang protected, maka apa namanya diamankan. Oke, check the size and the type of data, macam-macam. Sample a test set, put it aside and never look at no data snooping ya. Sampel test ini nanti bicara tentang data test ya. Mungkin sudah saya sampaikan di apa namanya di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita punya data, maka data nanti ada dua ya, ada namanya data latih ya. Data latih ya, atau data train ya. Setelahnya ada data train, ada juga bicara tentang data test, data testing. Ya, ini adalah kita gunakan untuk membuat model, create model. Ya, ini adalah untuk mentes model. Seperti itu. Biasanya kita misalnya ini adalah 70% dari data, ini misalnya adalah 30% dari data. Nanti gimana caranya? Kita random. Misalnya ada 1000 data, ya dari 1000 data ini kita random,
kita ambil 70% sebagai data latih, kemudian kita 30% sebagai data testing. Nanti juga ada namanya cross validation. Kita bikin apa istilahnya itu ya. Jadi kalau itu biasanya kalau data kita kecil, kita punya data, misalnya kita punya data 10.000, nanti kita bikin beberapa termin data, misalnya K, misalnya K ya, K1 gitu ya. Di sini ada K2, misalnya di sini ada K3, ada K4. Nah, nanti kita bikin misalnya ini berarti 4 ya, cross validation nanti namanya. Cross validation. Nah, ini termasuk datanya, mengakali data. Jadi kita nanti ambil ini sebagai data latih ya, data latih, dan ini sebagai data testing. Kita uji coba. Kita lakukan uji coba. Nanti di kali kedua kita gunakan cara yang berbeda. Ini supaya cepat saya copy aja. Ini juga pernah mahasiswa global lakukan. Jadi nanti data latihnya adalah kita tidak ambil semua berurut seperti ini, tapi kita ambil misalnya data latihnya adalah K1, K3 sama K4 seperti itu. Ya, maka nanti K2-nya akan menjadi data testingnya. Begitu juga dan selanjutnya. Ya, nanti yang ketiganya K1, K3, K1 mana lagi? Pokoknya dia bikin berbeda gitu ya. Itu cara menghandle ketika datanya sedikit. Ya, sample a test set, put it aside and never look at it, no data snipping. Jadi ketika Anda punya data, Anda harus paham nanti data sebagian akan menjadi data latih, sebagian menjadi data testing. Bahkan ada juga bagi 3 ya, ada data validation. Tapi yang sering digunakan yang ini. Oke, ini berikutnya explore the data. Ya, ini detail banget. Note, try to get insight from a field expert for this step ya. Jadi dikatakan ketika kita bicara data, maka kita minta pendapat insight dari ahlinya. Ya, ibaratnya orang yang ahli di bidang kesehatan gitu ya. Ketika kita bicara kanker gitu ya, pasti kita juga harus konsultasi tentang datanya yang kita gunakan gitu ya. Misalnya kira-kira ketika kita bicara kanker apa gitu ya, apakah dia stadium berapa atau sudah stadium 4 gitu ya. Maka ibaratnya nanti ketika kita bicara data, kita minta pendapat dari dia, Pak, ya apa ibaratnya kanker itu biasanya yang berpengaruh apa gitu ya. Tetap ada seperti itu, tapi kita tidak membuat rule base-nya, hanya meminta pendapat dari dia data atau prediktor atau input apa saja yang berpengaruh ya. Dikatakan seperti itu. Dikatakan seperti itu di note-nya. Try to get insight from a field expert for this step ya. Pasti ahli yang di bidang itu punya pendapat yang berbeda tentang data yang akan digunakan ya. Tapi pendekatannya berbeda ya. Ketika kita bicara expert system, maka knowledge dari sistem kita jadikan sebagai rule base. Kalau di sini ibaratnya kita minta pendapat dari data yang akan kita gunakan. Oke, create a copy of the data for exploration, sampling it down to a manageable size. Kita copy data ya. Nah, di sini mulai masuk ke create a Jupyter notebook to keep a record of your data exploration. Ini yang udah kita lakukan tadi. Kemudian study each attribute and its characteristic ya. Kita bongkar satu-satu atributnya ya. Apakah dia name, kemudian tipenya kita lihat, kita pahami, categorical, in, bounded and unbounded, text dan macam-macam. Kemudian ini juga apakah ada data yang hilang ya. Ini juga ada nanti caranya untuk mengeceknya, atau nanti kalau misalnya ada data yang hilang, mekanismenya seperti apa. Noisiness and type of noisiness, datanya itu apa ibaratnya ya, bisa dari beberapa macam ya. Bisa misalnya kita punya sensor, ternyata sensornya rusak gitu ya, maka nanti bisa dikatakan datanya noise. Bisa juga dari catatan, kita mencatatnya salah ya.
Yang mudah saja 4 misalnya ditulisnya dibacanya 9 gitu ya. Ada beberapa tipe noise. Useful for the task. Oke, ini sama. Type of distribution ini ibaratnya kita cek satu-satu ya. Study each attribute and its characteristic. Ya, lanjutnya oke. For supervised learning task, identify the target output ya. Anda mengidentifikasi outputnya. Ya, outputnya ada berapa value misalnya, outputnya apa gitu ya. Untuk yang supervise. Visualize the data, ya tampilkan data. Ini kalau kita pakai K-mean gitu ya, kita bisa, kalau yang sederhana ya, kalau yang lebih kompleks mungkin sulit juga ya, misalnya datanya sampai 6 dimensi, agak susah melihat visualisasinya. Ya, kemudian juga ada misalnya studi correlation between attribute ya. Ini bisa ketika linear regression ya, apakah kita punya harga, apakah harga ini berkorelasi dengan jarak ke laut ya. Ya, apakah ada korelasi antara variabel jarak ke laut dengan harga rumah di distrik tersebut? Ya, dapatnya dari mana Pak? Dapatnya dari datanya. Oh, ternyata jaraknya semakin dekat, memang harganya semakin tinggi. Bisa seperti itu. Ada korelasi antara prediktornya dengan targetnya, gitu ya, seperti itu. Ini juga ada caranya. Study how you solve the problem manually. Pelajari bagaimana masalah ini diselesaikan secara manual. Identify the promising transformation you may want to apply. Identify Excel data that would be useful. Document what you have learned ya. Ini ibaratnya pelajari transformasi yang menjanjikan. Oke. Di sini juga kita harus kemungkinan menambahkan data ya. Oh, datanya kurang, inputnya bukan data ya, atribut yang digunakan kurang, inputnya kurang, kolomnya ya, maka kita tambahkan lagi. Nah, ini yang paling ketika mahasiswa, ada beberapa mahasiswa global yang tidak bisa lanjut ya, karena datanya stuck, tidak dapat ya, datanya nggak dapat gitu ya. Oke, jadi itu masalah data. Kemudian masuk ke prepare the data, tadi explore ya, Kemudian kalau kita bicara di sini, ini data preparation sama data understanding. Kita masuk kepada prepare. Work on copy of the data. Ya, di sini dikatakan punya data backup ya. Ini write function for all data transformation, yang tadi transformation itu ya. Jadi kita bikin fungsi ya untuk apa ibaratnya. Kalau saya perlihatkan di sini secara langsung, maksudnya adalah yang di sini. Salah satu, salah duanya ya. Kita bikin fungsi ketika menyiapkan data ya, ketika ambil data, ketika kita taruh di folder tertentu, ketika convert data ke format yang lain, maka sarannya di sini adalah kita membuat sebuah fungsi. Write function for all data transformation you apply for 5 reasons, so you can easily prepare the data the next time you get a fresh data set. Jadi kalau kita mau ambil data lagi, kita nggak usah pusing-pusing loading lagi, panggil lagi fungsi itu ya. So you can apply this transformation in future project, itu dia menjawab tadi. To clean and prepare the test set ya, to clean and prepare the test set. Ini sudah jelas. To clean and prepare new data instance once your solution is live. Oh, ini maksudnya fungsi-fungsi yang dibuatnya ya. Adalah fungsi untuk membersihkan dan menyiapkan test set, fungsi untuk membersihkan dan prepare new data instance ketika dia live online. To make it easy to treat your preparation choice as hyperparameter. Hyperparameter ini beda dengan parameter. Nanti aja kita bahasnya. Oke, ini salah satunya prepare data cleaning. Ya, fix or remove outlier. Di sini ada outlier, data-data yang beda sendiri. Waktunya sudah habis. Saya dikit ya, dikit-dikit.
Ini dikit kok. Ada feature selection. Feature selection adalah kita dari beberapa atribut yang ada, nanti kita mau menggunakan yang mana ya. Maka nanti kita drop beberapa yang tidak sesuai. Ya, ini termasuk prepare data. Jadi kalau di sini termasuk di data preparation ya. Data preparation, ini ada data cleaning, ada data feature and selection. Feature selection ini memilih input yang akan kita gunakan. Data cleaning ada di sini fix or remove outlier ya. Jadi outlier itu data yang berbeda. Data yang berbeda ya mungkin memang data yang berbeda, tapi mungkin juga salah menyimpan data atau salah sensor gitu ya. Kemudian juga ada fill in missing value ya, ada data yang tidak lengkap. Apakah kita akan hapus, apakah kita akan kasih rata-ratanya, atau kita kasih nilai 0, atau kita kasih median dari semua data yang kita miliki. Ini termasuk yang saya katakan sebagai pre-processing. Seperti itu. Kita lanjut, di sini ada feature engineering. Ya, sama seperti tadi. Ada feature scaling, ini nanti ada one hot encoding di sini. Ada min max scaler di sini ya. Nanti penjelasan sudah banyak lagi di sini ya. Normalisasi atau scaling di sini ya. Jadi kita punya beberapa data di mana datanya range datanya berbeda ya. X1 range data misalnya ratusan gitu ya. X2 range datanya jutaan gitu ya. X3 range datanya hanya satuan atau ya itu ini punya order yang berbeda. Maka nanti kita lakukan feature scaling sehingga nanti range datanya misalnya dari 0 sampai 1 semua. Nah, itu termasuk feature scaling. Scaling namanya ya. Kalau normalize beda lagi, ada caranya lagi, ada fungsinya sendiri. Oke, selanjutnya adalah shortlist promising model ya. Kita tuliskan beberapa model yang menjanjikan untuk digunakan. If the data is huge, you may want to sample smaller training set so you can train many different model in a reasonable time. Be aware that this penalize complex models at large. Oke. Maksudnya adalah kita akan mencari model yang pas dengan data yang kita miliki. Kalau datanya besar, maka kita gunakan sampel. Ya, biar lebih cepat sih maksudnya gitu ya. Misalnya satu pakai logistic regression, yang satu pakai naive Bayes, yang satu pakai SVM, apakah nanti pakai deep learning, apa pakai yang lain. Maka nanti di sini adalah proses mengecek kira-kira model yang akan digunakan itu yang mana. Nah ini dia ya, train many quick and dirty model from different category. Train many quick and dirty model from different category ya, ini ya nanti linear regression atau naive Bayes atau SVM atau random forest atau neural. Jadi pengetahuan tentang algoritma yang ada juga perlu ya, using standard parameter. Ya, oke. Measure and compare their performance. Kita hitung. Kalau pakai ini akurasinya berapa, kalau pakai naive Bayes mentoknya berapa. Ya bisa juga pakai tool ya. Pakai tool yang lain juga ada. Ya sebenarnya pakai Python juga bisa dikatakan tool itu ya. Kemudian gunakan N4 cross validation yang tadi ya. Yang tadi di sini N itu bisa berapa, bisa 10, bisa 5, bisa beberapa. Ini hanya untuk membantu datanya ya. Ini satu bab sendiri sebenarnya ya. Analyze the most significant variable for each algorithm. Analyze the type of error to dan selanjutnya ini tahap-tahap ketika memilih model. Kemudian fine tune the system. You will want to use as much data as possible for this step, especially as the move toward the end of fine tuning. Automate ya. Oke, di sini ada masuk optimasi ya. Nah, tadi yang di modelnya dioptimasi sebenarnya di pembahasannya fine tune ya. Kalau di sini pemilihan model saja, waktunya habis ya. Ya oke. Ya saya cuma ingin Anda bisa memahami bahwa di machine learning ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, sama deployment. Target saya seperti itu saja. Ya, masing-masing step
ya mungkin di preprocessing ya biasanya. Kalau business understanding anggapannya sudah selesai, ya bisa kita mulai dari data understanding sampai pada modeling, evaluation bisa juga ya, bisa 4 ini. Deployment itu ibaratnya setelah model kita jadi, kita simpan dalam sebuah file tadi job lead tadi, kita buat sebuah website, katakanlah kalau kita bikin online, kita tanamkan dalam di servernya ya. Saya pernah pakai itu ya, pakai ya framework di Python ya ada. Jadi tinggal tampilannya aja masuk ya, kelihatannya cuma sederhana, padahal di belakangnya situ ada model yang sudah kita kerjakan menggunakan Python. Ya, oke. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Ya, sudah 1,5 jam. Masih banyak yang aktif. Ya, jam kedua ada ya? Untuk kelas malam cuma 1, Pak. Oh gitu, oke. Ya, ya JST nonton video ya. Saya punya 3 video buat JST, silahkan diikuti. Sayang soalnya itu bagus rekamannya, kalau saya buang nggak dipakai. Kalau saya jelasin lagi, saya butuh waktu 4 jam soalnya ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oh, kalau yang mau ikut anak 18-nya, nanti semester depan. Ya, oke. Jadi itu gambarannya. Silakan nanti Anda baca-baca lagi source dari yang lain. Kita dalam machine learning luas sekali ya. Minggu depan mungkin kita masuk algoritma mungkin SVM agak terlalu kompleks. Bisa masuk ke naive Bayes atau yang lain ya. Nanti saya pilihin lah algoritmanya. Tapi tadi step-stepnya sudah ya. Jadi ketika kita bicara machine learning tidak hanya menggunakan, jadi yang saya pengen Anda pahami adalah ketika kita bicara machine learning, maka kita tidak hanya bicara tentang algoritmanya ya. Tapi kita juga bicara yang tadi step-stepnya. Jadi saya sudah menyampaikan ini adalah model yang digunakan di industri ya, cross industry standard process for data mining. Tapi orang-orang akademik juga menggunakan ini. Ya, dan ini kalau tadi kita bandingkan dengan e-book yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya ya mirip lah, ibaratnya banyak kesamaannya ya. Jadi itu ya, mungkin Anda masih banyak yang nggak nyambungnya, tapi nggak apa-apa ya. Minggu depan coba kita lanjut lagi ke, kalau dari buku yang di sini itu bicaranya tentang banyak ya. Tapi saya mungkin tidak terlalu ya, di sini dia ada classification, training model, support vector machine, decision tree, assembly learning ini udah yang bab 7 ini udah advance ini ya. Mungkin bisa decision tree ya, atau di sini di classification di sini sepertinya dia pakai logistic regression atau apa ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini semua teori udah saya sampaikan ibaratnya. Jadi minggu depan saya sudah bisa, walaupun kita tinggal 2 lagi pertemuannya ya, minggu 12 sama minggu tenang. Ya, tinggal 2 lagi, tapi frame-nya sudah saya sampaikan dari teori tentang machine learning, kemudian tipe-tipe dari machine learning. Sebenarnya ada satu subbab yang belum saya sampaikan ya, tapi saya anggap sudah, Anda bisa baca lagi. Bicara tentang data, kemudian di sini saya bicara tentang ketika bicara machine learning, maka tidak hanya bicara tentang algoritma yang digunakan, tapi kita memahami tadi business understanding-nya ya, mau kemana dia. Kemudian saya lebih suka ini ya, yang di sini sebenarnya sama ya. Ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, ada modeling, ada evaluation, ada deployment. Nah, di masing-masing topik ini itu banyak library yang sudah ada di Python gitu ya. Bicara tentang data preparation, misalnya preprocessing, banyak di situ ya yang bisa Anda gunakan. Jadi saya mengarahkan Anda untuk belajar Python ya,
mungkin tidak detail banget karena fokus kita pada machine learning-nya, pada library yang ada pada Python-nya seperti itu. Ya, banyak banget. Saya di sini hanya buka pintu aja ya. Silakan Anda masuk mau ke kamar yang mana. Banyak algoritmanya ya yang bisa didalami gitu ya. Seperti itu. Kalau Anda kerja kemudian punya data di kerjaannya bisa digali lagi ya, kira-kira bisa menggunakan algoritma apa. Ya, yang penting tadi ya ada business understanding-nya. Ya, ada keuntungan benefitnya bagi perusahaan, apakah dari sisi waktu dan atau sisi biaya. Ya, saya akhiri saja untuk minggu ini ya. Ada pertanyaan atau tidak? Saya belum, Pak. Belum ya, cukup ya, karena saya baru pengantar aja. Minggu depan silakan diinstal Python-nya ya, Jupyter Notebook-nya, jadi bisa kita praktek ya. Jadi 2 minggu terakhir kita bisa praktek. Nanti saya kasih satu script lengkap dari ibaratnya data understanding-nya, data processing-nya, data modelingnya atau modelingnya, kemudian algoritmanya, kemudian sampai pada optimasinya. Joblib bisa ya, tapi kalau joblib kalau kita main di Jupyter Notebook belum terlalu kelihatan, kecuali kalau Anda tanamkan itu di browser ya, di servernya, maka nanti bisa kelihatan hasil dari kerjaan kita itu bisa memprediksi kita gunakan, dan itu digunakan di MATLAB juga ya, seperti itu. Jadi untuk kelas ini ya, saya pikir Anda bisa mengembangkan lagi, cari-cari lagi apakah Anda bisa mencoba dari script yang saya berikan di sini, atau Anda mau gali tempat lain ya silahkan. Banyak ya GitHub-nya atau YouTube-nya atau e-book-nya yang bisa Anda coba. Seperti itu. Ibaratnya saya mengarahkan saja. Nanti kira-kira mana yang bisa kita bahas, kita diskusikan. Ya, karena kita tidak 14 minggu ya. Hanya 12 minggu saja. Jadi mungkin 2 minggu terakhir kalau sempat saya kasih video tambahan ya, supaya Anda bisa pelajari, atau bisa juga saya kasih link ya, link YouTube. Apakah dia bahasa Inggris, Anda bisa ikuti. Enaknya sih kayak gitu ya. Nih linknya, tinggal diikuti aja. Ya, biasanya makan gaji buta ya. Ya, oke. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gak ada tugas berarti ya? Terima kasih Bapak. Pak, minta info, Pak. Ya. Untuk besok kan ada rencana untuk praktek.